Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Bunda, selamat datang kembali di channel Rumah Sakil dan Saka. Hari ini aku akan mereview beberapa produk keju nih Bun. Nah, di dalam empasi untuk keju itu termasuk ke dalam tambahan lemak ya Bun, atau biasanya disebut LT. Dan termasuk jenis makanan yang bernutrisi tinggi Bun, karena mengandung kalsium, lemak, serta vitamin yang dapat memenuhi kebutuhan protein dan lemak si kecil. Kemudian, kapan sih kita bisa kasih keju ke baby? Nah, untuk pemberian keju ini ada beberapa pendapat Bun. Ada yang berpendapat mulai usia 6 bulan dan ada juga yang berpendapat ketika usia baby itu sudah 8 bulan. Kalau aku pribadi nih sudah cobain keju itu dari usia 6,5 bulan dan pemberiannya itu bertahap ya Bun. Jadi porsinya itu sedikit demi sedikit. Dan yang terpenting itu adalah kita tahu betul ya Bun bahwa baby kita itu tidak ada riwayat alergi. Karena jika ada riwayat alergi atau memang ada alergi, itu sebaiknya kita konsultasikan dulu ke dokter anak ya Bun saat akan memberikan keju. Oke, sebelum aku review kejunya nih, aku mau kasih tips memilih keju yang baik untuk empasi. Nah, yang pertama, pilih keju dengan susu yang sudah dipasteurisasi ya Bun, agar keju itu tidak mengandung bakteri dan kuman yang membahayakan kesehatan si kecil. Kemudian yang kedua, lihat komposisi kejunya Bun. Nah, biasanya bahan pertama yang dicantumkan adalah kandungan terbanyak dalam keju tersebut. Jadi, kita tahu betul nih, keju yang kita kasih ke baby itu kandungannya apa aja. Nah, next yang ketiga, pilih keju dengan kadar garam rendah. Keju yang aman untuk empasi itu adalah keju dengan kadar garam yang rendah Bun, karena untuk baby di bawah 12 bulan jumlah garam yang diperbolehkan itu hanya 0,4 gram per harinya ya Bun, itu sekitar 400 mg. Oke, langsung saja kita review kejunya yuk. Nanti aku akan kasih tahu ya Bun komposisi dari setiap keju serta bagaimana tekstur dari keju-keju ini. Jadi tonton sampai habis. Happy watching Bunda. Oke Bunda, kita langsung ke keju yang pertama, yaitu keju Bell Cube. Nah, keju Bell Cube ini merupakan keju asal Perancis Bun. Beratnya itu adalah 125 gram dan isinya 24 kubus atau pieces ya Bun. Dan untuk expiring-nya itu tidak lama Bun, ini sekitar 5-6 bulan aja. Itu juga dikarenakan proses distribusinya itu lumayan memakan waktu. Dan untuk penyimpanannya itu harus di dalam kulkas ya Bun, di bagian chiller. Oke, kita langsung ke komposisinya ya Bun. Nah, untuk keju Bell Cube itu kandungan terbanyaknya adalah susu bubuk skim terhidrasi Bun, ini sebanyak 56%. Kemudian ada keju, mentega, protein, susu, garam, dan bahan lainnya. Nah, untuk kandungan garam per servingnya 15 gram ya, itu adalah 99 mg. Jadi kalau dibandingkan dengan kadar garam per harinya tadi masih aman ya Bun. Oke, kita langsung buka aja kejunya, seperti apa isinya. Tara, isinya tuh seperti ini Bunda. Jadi isinya ada 24 kubus ya. Ini yang udah aku pakai ya, jadi memang udah berkurang. Nah, untuk satu kubus ini beratnya itu adalah 5 gram ya Bu. Dan biasanya satu kubus ini untuk 1 kali makan Bun. Dan menurut aku keju ini termasuk keju yang higienis ya, karena kita tinggal buka aja sesuai kebutuhan, nggak perlu dibuka semuanya. Oke, ini aku coba buka biar Bunda bisa lihat teksturnya ya.
keju bell cube ini seperti ini isinya, teksturnya seperti ini bun. Masya Allah ya, ini lembut banget, lembek gitu bun, nggak perlu diparut-parut lagi lah. Kalau menurut aku nggak cocok sih untuk parutan, jadi tinggal dicampur aja nih di bubur anget, itu udah lumer bun. Bisa juga dicampur di pure buah dan lain-lain ya bun, opsional. Oke, untuk rasanya itu gurih, susu banget bun, dan ini cocok sih menurut aku untuk awal empasi ya. Nah, lanjut ke keju yang kedua. Ntar aku ambil dulu kejunya. Nah, untuk keju yang kedua ini kita punya keju kiri. Nah, untuk keju kiri ini tuh beratnya 108 gram, isinya 6 portion, dan expiry-nya juga sama ya bun, tidak lama. Penyimpanannya juga sama, harus di dalam kulkas. Dan untuk komposisinya, untuk keju kiri itu kandungan terbanyaknya adalah keju, dimana susunya itu 32%, kemudian ada krim 27%, air, protein, susu, garam, dan bahan lainnya ya tadi. Kemudian kalau dibandingkan dengan keju bell cube tadi, berarti perbedaannya ada di krim ya bun, dan air ya. Kalau untuk keju kiri ada krim dan air. Oke, aku coba buka juga untuk keju kiri ini. Nah, untuk satu portion itu seperti ini, beratnya adalah 18 gram ya bun, dan kandungan sodiumnya kita lihat ini ya, kandungan sodiumnya itu untuk satu portion tadi adalah 104 mg bun. Jadi kalau dibandingkan dengan kadar garam juga masih aman ya bun untuk satu portionnya. Nah, untuk keju kiri ini biasanya pemakaiannya itu aku bagi jadi 3-4 bagian bun. Jadi untuk satu porsi ini kita bisa potong jadi 4 ya, kalau mau dipakai untuk satu kali makan gitu ya. Nah, coba kita buka ya isinya. Oh my god, seperti tahu. Ini teksturnya wow, sama sih bun, ini lembut banget, lembek juga, dan cocok juga sih untuk parut ya. Coba aku icip. Nah, rasanya itu lebih creamy bun untuk keju kiri ini, dan ada rasa asam-asamnya kok. Nah, kalau dibandingkan dengan keju bell cube tadi, keju bell cube lebih gurih ya bun. Oke, next ke keju selanjutnya. Ini keju yang ketiga. Ini aku punya keju kembarannya keju bell cube. Bukan kembaran sih, jadi masih satu naungan ya bun. Namanya keju telaging cow. Jadi ini versi keju olesnya bun. Di sini ya ada gambarnya nih, merupakan keju oles. Untuk beratnya adalah 120 gram dan isinya itu ada 8 portion. Oke, kita langsung ke komposisinya ya. Nah, untuk komposisinya di sini kandungan terbanyaknya adalah susu skim terhidrasi bun. Sama ya kayak keju bell cube. Bedain apa ya? Oh iya, tidak ada persenannya bun, itu aja kayaknya yang membedakan ya. Setelah aku lihat hampir sama, tapi untuk persennya dia nggak dicantumin nih bun berapa persen. Oke, dan untuk kandungan garamnya di sini natrium ya, itu per 15 gramnya adalah 105 mg bun. Oh, berarti di sini ya perbedaannya.
Kalau keju Bell Cube tadi kan 99 mg ya, jadi ini lebih asin. Oke, kita buka dan isinya seperti ini. Ini satu portionnya ya bun, 15 gram. Kita buka, kita lihat teksturnya seperti apa. Oh, ini lebih lembek bun, dia lembut banget, cocok ya emang untuk keju oles, dan rasanya juga susu banget, creamy karena mungkin lebih lembek tadi ya. Ini juga menurut aku cocok nih bun untuk awal empasi ya, karena teksturnya mendukung, walaupun memang untuk kandungan garamnya dia lebih sedikit dari keju Bell Cube tadi ya. Oke, next ke keju selanjutnya. Nah, di sini ada keju almarai. Keju almarai ini merupakan keju yang berasal dari Arab, dan ini beratnya adalah 120 gram, isinya 8 portion seperti keju Teluk Gingkal tadi ya bun. Dan untuk komposisinya itu adalah susu, air, minyak nabati, kemudian ada keju cheddar. Oh iya, untuk almarai ini sudah mengandung bahan pengawet ya bun, jadi aku rekomendasikan untuk anak usia 1 tahun ke atas. Nah, untuk kandungan garamnya, keju almarai ini per 30 gram itu adalah 274 mg ya bun, berarti satu portionnya itu sekitar 142 gram itu kandungan garamnya ya, jadi masih aman juga ya bun. Oke, kita buka ya seperti apa isinya. Nah, untuk isinya itu juga sama bun seperti keju Teluk Gingkal, dia bentuknya adalah kerucut segitiga ya, dan teksturnya, untuk teksturnya dia justru lebih ke keju kiri bunda, tapi lebih padat sedikit ya. Ini bisa diparut ya bun sepertinya. Oke, dan rasanya ya lebih asin, jadi emang lebih kerasa garamnya, memang cocok banget untuk 1 tahun ke atas sih bun. Dan untuk tambahan garam juga cocok ya, karena rasanya benar-benar udah asin. Oke, kita ke keju selanjutnya ya. Nah, untuk selanjutnya di sini ada keju Babybel. Untuk keju Babybel ini beratnya adalah 108 gram dan isinya ada 5 buah. Lucu ya bun, kemasannya ini paling beda. Di sini 98% itu adalah susu bun. Ini the real cheese ya. Oh maaf, beratnya adalah 110 gram ya, dan per porsinya itu adalah 22 gram. Expiry-nya juga ya bun tidak terlalu lama, dan untuk penyimpanannya juga di dalam kulkas. Di sini dicantumkan komposisinya itu 98% susu, garam, dan bahan-bahan lainnya ya bun, di situ dicantumkan. Kemudian untuk sodiumnya atau natrium itu per 22 gram adalah 156 mg, jadi satu buah gini sodiumnya adalah 156 mg ya bun. Oke, langsung aku buka aja. Nah, untuk keju Babybel ini itu dia ada lapisan lirinnya ya bun, yang warna merah ini tolong jangan dikonsumsi ya. Ini kita buka
suka. Nah, yang warna putih ini baru kejunya. Ini ya. Oke, lembut banget nih kayaknya. Coba aku potel dikit. Oh, dia lebih keras ya bun, dia lebih ke hard cheese kalau menurut aku, tapi nggak sekeras keju cheddar sih. Tetapi ini cocok diparut nih bun, nanti aku coba parut ya. Oke, aku siapkan dulu. Nah, tadi belum dibahas untuk rasanya, itu keju Babybel ini rasanya ada sedikit pahitnya, tapi dia memang ya lebih ke susu banget gitu bun, dan cocok nih bun untuk menaikkan berat badan ya, karena dia full fat. Dan benar bun, ini cocok untuk keju parut. Oh iya bun, untuk keju Babybel ini ya, ketika dipanaskan itu dia nanti seperti keju mozzarella bun. Oke, next lanjut ke keju yang terakhir ya. Nah, untuk keju yang terakhir ini aku punya diamond cheddar. Nah, ini juga keju yang biasanya aku parut nih bun, memang biasa dipakai buat keju parut ya bun. Dan ini beratnya adalah 180 gram. Nah, untuk proportionnya itu biasanya dibagi jadi 6 bun. Kalau di sini ya per servingnya adalah 30 gram, jadi dibagi jadi 6 bagian ya. Dan untuk komposisinya itu ada keju, air, minyak nabati, pati modifikasi, garam, dan pengawet. Oke, untuk keju diamond ini juga mengandung pengawet ya bun, jadi sebaiknya untuk baby di atas 1 tahun. Dan untuk kandungan sodiumnya adalah 450 gram per 30 gram ya bun, jadi kita bagi 2, berarti 225 per 15 gram. Oke, ini aku juga akan coba parut ya. Aku siapin dulu. Dan ini kejunya, ini sebelumnya udah aku pakai, jadi tinggal setengah. Nah, ini aku coba cuil, ternyata emang susah, jadi bener-bener cocoknya untuk keju parut bun. Dan kita parut di sini aja ya, di samping keju Babybel tadi, biar kita bisa bandingin nih kayak apa ya teksturnya. Oke, ini aku parut dulu, kebalik. Nah, dia juga pas aku parut ternyata lebih susah ya dibandingkan dengan keju Babybel tadi. Dan ini hasilnya, jadi nggak selembut keju Babybel ya bun, tapi untuk rasa dia susu banget, kemudian sedikit asin bun, jadi nggak seasin keju Almarai untuk keju diamond ini. Entah kenapa ya, padahal sih untuk kandungan garam itu dia lebih banyak, tapi rasanya justru lebih ke susu banget gitu, jadi nggak seasin keju Almarai. Nah, ini teksturnya ya bun, kelihatan ya. Oke, kita udah selesai ya untuk reviewnya, dan aku akan kasih tabel perbandingannya ya dari keju Bel Cube dan keju lainnya. Nah, kalau dari awal tadi berarti ya untuk kandungan garam terendahnya itu adalah keju kiri. Kemudian untuk kandungan susu tertinggi itu adalah keju Babybel. Jadi kalau bunda mau naikkan baby bisa pakai keju Babybel ya. Kalau cari
garam terendah itu ada di keju kiri, kemudian baru keju bell cube, kemudian keju telau ginkgo, Babybel, baru si almarai dan diamond. Oke bun, cukup sampai di sini ya review aku hari ini. Semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen sebanyak-banyaknya ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah.